Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini di kajian rutin kita, yaitu masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan yaitu terapi dari penyakit hasad. Poin yang ke-6 ya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati di tangan Allah, Allah yang membolak-balikkan menurut kehendaknya. Maka mintalah kepada yang membolak-balikkan hati agar menghilangkan, membersihkan hati kita dari penyakit ini, ya, menghilangkan penyakit ini atau menyembuhkan penyakit ini dari kita. Karena hanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan. Allahus Syafi, ya, termasuk penyakit-penyakit rohani, bukan hanya penyakit jasmani, bahkan penyakit rohani juga. Kita harus minta kepada Allah agar penyakit-penyakit hati itu hilang dari kita. Maka berdoalah kepada Allah memohon kesembuhan atau perlindungan agar kita selamat dari penyakit tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan doa itu adalah ibadah, gak ada rugi dari berdoa. Selain kita dapat pahala karena dia ibadah, mudah-mudahan Allah juga mengabulkan apa yang kita minta, ya, apa yang kita mohonkan. Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon bantuan atau pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan lupa, ya, faktor doa itu salah satu ikhtiar yang mesti kita lakukan. Apapun usaha kita gak akan sempurna tanpa doa, ya. Bagaimanapun kerasnya usaha yang kita lakukan, bagaimanapun sungguh-sungguhnya kita mengerjakan, ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Maka itulah pentingnya doa di dalam Islam, kaitannya dengan
masyiah Allah Subhanahu wa taala yang itu berada di atas masyiah kita manusia. Ya, maka kita perlu doa. Ya, kita perlu doa. Allah Subhanahu wa taala suka diminta. Bahkan Allah marah jika hamba itu tidak meminta kepadanya. Dan kita manusia perlu doa untuk menunjukkan lemahnya kita, kurangnya kita, terbatasnya kita sebagai makhluk. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, berharap, bersandar segala sesuatu. Para jemaah yang dimuliakan, itu salah satu nama Allah. Ya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan doa ini juga untuk menguatkan kita, memberikan motivasi kepada kita, ya, untuk bisa sembuh dari penyakit ini. Orang yang berdoa itu merupakan tanda bahwa dia hatinya masih terikat, terkoneksi dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah malas berdoa, ini koneksinya kepada Allah mungkin sudah lemah. Ya, maka seorang muslim syiarnya adalah doa. Ya, syiar muslim itu adalah doa. Dan syiar Islam juga merupakan doa. Ya, agama kita mengajarkan doa dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Bahkan hampir tidak ada aktivitas tanpa doa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Itu yang keenam. Yang ketujuh, di antara obat dari penyakit hasad adalah banyak mengingat mati. Ya, banyak mengingat mati. Sebelumnya kita sudah pernah sampaikan bahwa ingat mati ini adalah habah saudanya penyakit rohani. Habah saudanya, ya. Penyakit jasmani itu obat dari segala penyakit jasmani itu adalah habba sauda. Nabi mengatakan habbatus sauda dawaun likulli da. Habbah sauda, tahu ya, semua tahulah apa itu habbatus sauda. Mungkin semuanya sudah pernah mengkonsumsinya. Salah satu khasiatnya adalah dia adalah obat dari berbagai penyakit. Obat dari segala penyakit itu habbatus sauda. Itu penyakit apa? Jasmani yang bisa disembuhkan oleh habbatus sauda itu. Kita minum habbatus sauda, mudah-mudahan penyakit-penyakit jasmani kita hilang, sembuh. Lalu bagaimana penyakit rohani? Apa ada habbatus saudanya? Ada. Habbatus sauda penyakit rohani itu adalah zikrul maut, ingat mati. Ya, itu obat dari segala penyakit rohani. Apapun penyakit rohani kita, penyakit hati ya istilahnya, obatnya itu adalah zikrul maut. Jika kita benar-benar mengingat mati, ya, maka apa kata Abu Darda, seorang yang banyak mengingat mati akan sedikit ya bergembira dan hasadnya akan sedikit pula. Artinya orang itu akan sadar bahwa hidup ini enggak lama, sementara. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita tahu persis itu, tapi kita sering lupa. Maka Nabi peringatkan kita untuk selalu ingat mati. Ingatkan, Nabi ingatkan itu. Nabi mengatakan aksiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka kita harus senantiasa mengingatkan diri kita kepada kematian. Kalau kita ingat mati, rasanya ya apapun penyakit hati itu seolah-olah sementara hilang ya. Sombong, bakhil, hasad, dan lain-lain itu sementara waktu hilang dari hati kita ketika kita ingat mati. Ya, karena kita tahu konsekuensi mati itu. Bagi muslim mati itu dia ngerti.
mati itu apa. Beda dengan orang kafir mungkin nggak ngerti mati itu apa. Bagi kita mati itu adalah awal dari perjalanan alam akhirat. Alam akhirat itu apa? Alam jaza atau istilahnya darul jaza. Hari saat pembalasan. Ya, hari pertanggungjawaban. Hari di mana kita akan mulai ditanya-tanya itu di dalam kubur, ya, dan seterusnya. Nggak akan lepas dari pertanyaan-pertanyaan. Hari yang memiliki konsekuensi yang berat. Hari yang dahsyat. Hari pertemuan dengan mungkar dan nakir. Ya, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mati bagi seorang mukmin. Bagi mukmin, mati itu awal perjalanan. Maka mukmin mati untuk hidup. Karena mati bagi mukmin bukan akhir segalanya. Bahkan dia adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi daripada perjalanan dunia. Ya, yang lebih berat untuk dijalani. Jauh lebih berat berkali-kali lipat daripada perjalanan dunia ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu bagi seorang mukmin. Maka ingat mati itu menjadi obat baginya dari segala penyakit-penyakit hatinya. Oleh sebab itulah para salaf dahulu selalu mengingatkan diri mereka kepada kematian. Seperti Abu Darda apabila melihat jenazah, beliau berkata, itu aku, itu aku. Ya, artinya mengingatkan dirinya kepada kematian. Nabi juga menganjurkan beberapa amal supaya kita ingat mati. Di antaranya adalah ziarah kubur. Karena kita kalau berada di tengah-tengah kubur itu, ya, kita seolah-olah merasa bagian dari mereka. Atau paling tidak kita bisa melihat itulah akhir perjalanan manusia yang dulu bersama kita. Ya, tinggal tumpukan ungkukan tanah saja. Dia di dalam itu. Enggak bisa keluar lagi. Enggak bisa kembali lagi ke dunia. Begitulah dia. Salah satu efek yang bisa kita dapatkan dari ziarah kubur. Sehingga hilanglah segala kesombongan, keangkuhan, ya, ketamakan dan lain-lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati yang itu mengotori hati kita ketika kita ziarah kubur itu. Makanya dianjurkan ziarah kubur itu sendirian, jangan rame-rame. Ya, kalau bisa pun malam-malam, jangan siang-siang. Ya, supaya lebih kena di hati itu. Ya. Itu dianjurkan. Nabi mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Ya, Nabi menganjurkan kita ziarah kubur untuk ingat mati. Ya, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat, yaitu alam sesudah kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang dianjurkan Nabi untuk ingat mati itu adalah mengunjungi orang sakit. Ya, mengunjungi orang sakit. Kenapa mengunjungi teman kita, saudara kita yang sakit termasuk salah satu perkara yang bisa mengingatkan kita kepada kematian? Pernah mengunjungi orang sakit? Ya. Apa hubungannya dengan kematian? Iya, mukadimahnya. Ya, kan kematian itu adalah pengantar sakit itu adalah pengantar kematian. Ya. Kalau sudah sakit-sakitan sebenarnya itu sudah peringatan. Ya, itu peringatan. Itu alarm dini, alarm apa namanya? Alarm dini lah. Ya, alarm awal yang mengingatkan kita akan kematian kalau kita sudah sakit-sakitan. Ya, maka dari itu kalau kita lihat saudara kita yang sakit walaupun kita enggak sakit, kita ingat itu. Nah, itulah dia.
banyak orang yang sakit itu menjadi awal dia bertemu dengan kematian. Awalnya itu dari sakit, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kunjungilah orang sakit, gitu. Ya, berapa banyak kita lihat, kita kunjungi saudara kita yang sakit, itulah akhir pertemuan. Setelah itu nggak ketemu lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Apalagi sebagian penyakit itu memang menjadi sebab, ya. Karena sakit itu salah satu sebab dan merupakan sebab terbesar, terbanyak yang membawa orang kepada kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kunjungilah orang sakit. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk ingat mati, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Di antara yang dianjurkan Nabi juga untuk ingat mati adalah menulis wasiat. Ya. Menulis wasiat. Nabi menganjurkan, janganlah seorang itu tidur pada malam hari melainkan wasiatnya sudah tertulis di samping kepalanya. Ibnu Umar selalu menulis wasiat setiap malam. Ya. Wasiat itu adalah pesan kita apabila saya mati, begitu, ya. Maka lakukan ini. Itu wasiat itu. Ya. Tentunya ada adab wasiat, yaitu wasiat itu tidak boleh berisi perkara yang haram, ya, begitu, ya. Misalnya apa? Kalau saya mati ratapi, nggak boleh itu. Ya, wasiat yang benar lah, ya, yang dibenarkan dalam agama. Jadi menulis wasiat itu mengingatkan kita kepada kematian. Karena biasanya orang nulis wasiat itu dia merasa hidupnya tinggal nggak lama lagi, tinggal sebentar, kan begitu, ya. Maka dia tulis wasiat. Walaupun kita sehat walafiat, segar bugar, nggak kurang satu apapun, tapi ketika kita nulis wasiat, waktu nulis itu pasti ingat mati. Karena bunyi wasiat itu ya seperti itu. Kalau saya mati, kan gitu, ya. Kalau saya tiap malam kita nulis itu, ya kita ingat mati. Mana tahu kita tidur nggak bangun lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi salah satu yang dianjurkan Nabi untuk ingat mati itu adalah menulis wasiat, ya, menulis wasiat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi yang ketujuh, perkara yang bisa menjadi terapi bagi penyakit hasad kita adalah banyak-banyak mengingat mati, ya, banyak-banyak ingat mati. Dan ya, ada satu benda, ya, yang kalau kita lihat selalu mengingatkan kita kepada kematian adalah alat penunjuk waktu sebenarnya. Jam, baik itu di tangan namanya jam tangan, di dinding namanya jam dinding, di mobil namanya jam mobil, atau dimanapun jam itu berada, itu pengingat kematian sebenarnya alat penunjuk waktu ini, ya, alat pengingat kematian. Karena kita lihat, kalau kita lihat jam ini, dia jalan terus, dan kita pun melihatnya membawa kita, mengantarkan kita kepada kematian, ya. Dia mengingatkan kita kepada waktu. Maksudnya waktu itu apa? Waktu yang tinggal tersisa, begitu, ya. Mujur aja, hidup ini enggak hitungan mundur itu, Pak. Kalau hitungan mundur stres kita, jamin, ya. Tapi Allah kasih seolah-olah panjang waktu, sebenarnya tidak, ya. Hitungannya maju sampai sebatas mana majunya. Nabi mengabarkan ya 60-70. Waktu mengingatkan kita, ini alat ini. Kemarin 4, sekarang 5. Sudah 03. 03, Pak. Tahu 03? Ini udah bulan Maret 2023, Bon, 22 lagi. Dari tahun 2020 itu sudah 3 tahun.
Presiden kayaknya baru dilantik kemarin, besok-besok udah kampanye lagi. Kenapa? Sudah habis masanya 5 tahun, cepat sekali ya, cepat. Nggak terasa. Sudah 3 lembar kalender 2023 kita robek. Kalau ngelihat ini, ngeri sebenarnya. Tapi ya gimana lah, dengan alasan kesehatan juga, ini juga lebih mengingatkan kita kepada kematian. Kenapa? Lengkap di sini informasinya. Detak jantung apa segala yang menunjukkan wah saya sudah enggak fit lagi, sudah enggak sehat lagi, waktu terus berjalan. Itu seperti perkara yang mengerucut gitu, hingga pada akhirnya bertemu pada satu titik. Waktu yang berjalan dengan kondisi badan, kesehatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah hidup. Jadi ini salah satu benda yang mengingatkan kita kepada kematian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi banyak-banyaklah kita mengingat kematian supaya kita bisa lebih sadar, tunduk, khudu, tawadu lagi ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan itu bisa mengusir banyak dari penyakit-penyakit hati kita dan menyembuhkan penyakit hasad kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya kalau kita ingat mati, ya hilang selera hasad itu. Ya, karena ingat mati gitu ya. Mati enggak bawa apa-apa. Kita lihat orang yang mati, selesai urusannya semua, enggak bawa apa-apa dia. Kita tahu itu. Ya, tapi kenyataannya kita banyak lupa ya. Ya, lupa, termasuk lupa sedekah juga gitu. Maka ingat mati ini akan mengikis kekikiran, kebakilan, sehingga ingat sedekah kan begitu ya, ingat berbagi. Ya, karena kita enggak bawa apa-apa, yang kita bawa amal, yaitu harta yang kita sedekahkan, kebaikan yang kita lakukan. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Itu yang ketujuh, yaitu banyak mengingat kematian. Yang kedelapan, mengisi hati dengan keikhlasan. Ya, mengisi hati dengan keikhlasan. Ingat, hati tidak bisa kosong. Mustahil hati itu kosong. Dia akan selalu terisi. Kalau tidak terisi dengan kebaikan, dia akan terisi dengan keburukan. Karena ada dua makhluk yang enggak akan bisa bertemu, enggak akan bisa bersatu di satu tempat, apalagi hati. Tidak ada dua hati dalam satu jiwa. Ya. Itu kata Allah di dalam surah Al-Ahzab, silakan baca. Artinya apa itu? Enggak ada dua unsur, dua makhluk yang akan mempengaruhi mengisi hati kita. Mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Mana yang menang itu yang mengisi. Apa dua makhluk itu? Malaikat dan setan. Ya, itu dua makhluk yang enggak akan bisa ketemu. Kalau satu ada, yang satu pergi. Enggak mau dia bareng itu, Pak. Dibarengkan gimana pun enggak mau itu. Dan enggak akan mungkin mau bareng itu. Setan dan malaikat. Dan hati kita itu diperebutkan itu. Tempat dalam hati kita itu diperebutkan oleh dua makhluk ini. Kalau enggak terisi sama setan, maka dia akan diisi oleh malaikat. Dan manusia itu tahu sebenarnya hatinya sedang diisi oleh siapa. Bukan enggak tahu, ya kita tahu itu. Wah, ini lagi terisi sama setan ini. Yang muncul piktor aja, pikiran kotor, niat buat jahat, jahili orang, nipu orang, ganggu orang, pokoknya yang buruk-buruk lah. Ya, hati sedang diisi sama setan. Dan pemilik hati itu kadang-kadang sadar itu, ya Bu, ya, sadar dia. Siapa yang mengisi hatinya saat itu, gitu ya. Demikian juga kadang-kadang kita bisa mengalahkan pengaruh setan itu, terisilah, datanglah malaikat dan mengusir setan tadi. Maka apalagi bulan Ramadan ya, bentar lagi kan begitu ya.
Kata Nabi apa bulan Ramadan itu? Setan dibelenggu kan begitu ya. Maka pengaruhnya juga lemah gitu. Maka hati pun diisi oleh para malaikat. Yang muncul dalam kepala itu apa? Kebaikan ya, mau berbuat baik, mau ke masjid, mau ya pokoknya mau jadi anak soleh lah di bulan Ramadan. Itu hati. Hati nggak bisa kosong. Ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa mengosongkan hati, bohong. Dipastikan 100% dia bohong. Nggak diragukan lagi itu. Ya, ketika dia mengatakan saya mengosongkan hati, itu saja dia sudah kena bisikan setan. Ya, setan tidak akan membiarkan hati kita kosong. Apa mungkin dia lepaskan buruannya? Enggak. Dia udah sumpah di depan Allah. Sumpahnya itu di depan Allah itu. Dengan menyebut nama Allah dia sumpah itu. Ya, bukan dengan menyebut nama makhluk, enggak. Babi izzatika kata setan itu, iblis. Enggak main-main itu. Ya, dan dia minta penangguhan dan Allah kabulkan. Apa mungkin musuh seperti ini seriusnya lalu membiarkan mangsanya kosong, lepas? Enggak mungkin dilepas kita. Ya, maka yang disasar sama setan itu hati. Ya, yang dibidik sama setan itu memang hati kita. Dan kita sadar itu, hati kita dibidik setan, ya, dan sedang dimasuki oleh setan, kita tahu, sadar kadang-kadang ya. Ada yang nggak sadar lagi, udah jadi setan mungkin. Iya, seperti itu aja kehidupan ini Pak. Ya, ada yang udah jadi setan manusia namanya kan begitu ya, minal jinnati wan nas. Orang yang sudah nggak sadar lagi dia jadi pengikut dan pasukan setan, pasukan iblis. Ya, nah demikian. Jadi tidak mungkin hati kita itu kosong. Maka dua makhluk ini saling mempengaruhi, mengusir satu sama lain. Kalau ada malaikat, setan pergi. Ya, ini artinya apa? Pengaruh malaikat lebih dominan. Setan akan pergi itu. Tapi ketika pengaruh malaikat ini lemah, setan akan mengambil peran, masuk dia. Tahu itu. Ya, mulai menjauh hamba itu dari malaikat, maka yang mendekat setan. Ketika setan merapat, ya, kalau itu kuat pengaruhnya, malaikat akan menyingkir. Begitu dia, para jemaah yang dimuliakan. Begitulah pertarungan tiap hari antara ya pengaruh baik dan buruk dalam hati. Nah, itulah bolak-baliknya hati itu, diperebutkan oleh dua makhluk ini. Hati kita itu. Ya, dan kita adalah pemutusnya. Kita memutuskan kemana, ke kanan atau ke kiri. Maka Nabi mengatakan urusan masuk surga itu simpel sebenarnya. Apa urusan masuk surga itu? Urusan masuk surga itu sederhana saja. Apa coba? Apa urusan masuk surga apa? Nggak tahu. Yaitu will or not will, itu aja. Iya, mau atau tidak mau. Itu kata Nabi, umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya kan? Illa man aba, kecuali yang enggak mau dia. Dan manusia itu tahu dia mau atau tidak mau, tahu itu. Ya. Walaupun ya hati, lisannya berkata, tapi hati itu akan membenarkan atau tidak membenarkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu urusan kita dengan Allah dalam hal masuk surga. Maka kalau saya bertanya kepada jemaah sekalian di sini, sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini juga diajukan Nabi kepada sahabat. Jadi bukan pertanyaan mengada-ngada. Ya, bukan mengada-ngada ini.
Ini bukan pertanyaan asbun ini, asal bunyi, enggak. Tapi tolong jawab. Nabi pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, ay amalin arja indaka fil Islam. Hai Bilal, amal apa yang paling kamu andalkan dalam Islam untuk menggapai surga Allah? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini yang terhormat, pertanyaan itu ditujukan kepada kita, apa jawabannya? Coba jawab, saya kasih waktu 1 menit, tapi nggak usah disebut, dalam hati aja jawabannya. Apa amal yang paling kita andalkan dalam Islam untuk menggapai surga Allah? Udah dapat jawabannya? Bingung ya? Apa sih? Apa istimewanya saya itu? Apa yang spesial dari saya? Kayaknya semua jangan-jangan di bawah standar semua. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah dari amal-amal kita? Masih banyak yang berantakan, bahkan mungkin semuanya berantakan. Sholat ya masih di bawah standar semuanya, amal-amal apa ya nggak yakin betul kita ini bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bandingkan dengan para salaf kita ya. Bilal dengan yakin menjawab, aku tidaklah berhadas kecuali aku berwudu dan mengerjakan sholat semampuku. Itu jawaban Bilal waktu itu ya. Dan Nabi mengatakan itulah sebabnya. Memang itu amal Bilal dan selalu beliau amalkan itu sampai mati. Padahal beliau waktu itu belum mati ya. Itu amal yang beliau lakukan sepanjang hidup itu. Sepanjang beliau masuk Islam lah. Berhadas, wudu, dan sholat. Kalau kita kan amalnya masih PPTA tuh, panas-panas tai ayam. Iya betul kan? Ya coba lihat diri kita aja lah. Kita kan beramal kalau viral. Ya, panas-panas tai ayam, mau lagi hangat ini nanti hilang kan gitu ya. Yang lain lagi hilang, itu aja kan. Lalu apa sih yang kita andalkan di hadapan Allah untuk bisa meraih surga Allah yang mahal itu? Nah, surga Allah itu mahal, ya. Nah, jadi itu pertanyaan diajukan Nabi itu. Kalau itu pertanyaan itu diajukan kepada kita, apa kira-kira? Ya. Atau enggak ada, Pak? Atau kita enggak bisa memberikan jawabannya? Periksa-periksa kayaknya enggak ada ya. Semuanya serba standar itu ya. Yang namanya yang paling diandalkan itu kan memang paling istimewa kan begitu ya. Yang betul-betul bisa kita andalkan. Nah ini nih, amal ini saya bawa ke hadapan Allah, bisa saya jamin. Ya mungkin dari tingkat keikhlasannya kan begitu ya, keistiqomahannya dan lain-lain sebagainya. Betul-betul bisa kita andalkan amal itu di hadapan Allah untuk meraih surga Allah. Ya kalau kita masih sulit menemukan jawabannya, ya atau mungkin tidak menemukan jawabannya, mohon maaf sebesar-besarnya, beribu-ribu kali maaf. Dimaafkan enggak? Ya, ini bukan merendahkan dan mengecilkan ya. Tapi begitulah kenyataannya, apalagi kalau kita bandingkan kita dengan para salaf dahulu. Kayaknya enggak ada apa-apanya kita ini. Malu kita baca sirah itu. Karena kadang-kadang terbetik dalam hati kita, ini kisah fiktif atau beneran ya? Iya kan? Iya. Padahal itu benar-benar ada itu, tapi kita merasa kayaknya mustahil saya seperti itu. Ya, mustahil kita bisa mendekati amal-amal mereka itu.
Ya dengan keadaan kita hari ini yang nggak tahu lah gimana. Itu supaya tahu diri aja. Maka sekali lagi Bu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini. Ya, beribu-ribu kali maaf. Bukan mengecilkan ya, tapi hanya sekedar kita mengingatkan supaya kita semua di sini tahu diri. Semua. Mungkin, saya katakan mungkin ya. Kelas kita ini kelas musibah, Bapak Ibu sekalian. Kelas kita, level kita itu level musibah. Paham? Bapak Ibu sekalian paham nggak? Mungkin level kita ini level musibah. Jadi jangan kegeeran kali. Beginilah begitulah. Mungkin kelas kita kelas musibah. Tahu nggak? Nggak tahu. Ibu tahu nggak? Kelasnya kelas musibah. Ada yang tahu? Nggak nyambung apa? Nggak mengikuti apa yang kita bicarakan ini. Ya, betul. Setuju. Ini mohon maaf bukan mengecilkan ya. Jadi menerimalah kelasnya kelas musibah. Maksudnya apa tahu nggak? Ya kualitas ibadah kita, amal-amal kita itu masih jauh lah dari. Iya tahu, itu yang saya sampaikan tadi. Makanya saya katakan kelas kita ini mungkin kelas musibah. Tahu ya? Nggak tahu juga. Tapi saya jelaskan lah ya. Hah? Benar. Ya, maksudnya adalah mungkin Allah lihat kita, hamba ini, Fulan bin Fulan ini, apa sih istimewanya? Gak ada. Amalnya dilihat, gak ada juga. Jauh dari yang diharapkan. Ini itu gak ada juga. Maka Allah menimpakan kita banyak musibah. Mungkin itulah cara Allah untuk memasukkan kita ke surga. Maka kita katakan tadi kelas kita ini kelas musibah. Iya, itu. Oh gitu. Ya kalau lihat amalnya standar aja ya udah dikasih musibah aja lah. Maka musibah akhir zaman kan numpuk Pak, banyak kali musibah itu. Musibah, coba lihat ya. Kadang-kadang musibah itu bertubi-tubi datang dalam hidup kita ini. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan jengkel, jangan marah juga. Jangan suuzon sama Allah. Mungkin itulah cara Allah untuk membawa kita ke surga. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, la yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa bala itu diturunkan Allah kepada seorang mukmin, apalagi akhir zaman, hatta yalqallah wa ma indahu khati'ah. Hingga dia bertemu Allah, mati, dia bertemu Allah tanpa membawa satu dosa pun. Kenapa? Ya dibersihkan lewat musibah, Pak. Makanya Nabi mengatakan, di hadapan kamu nanti ada masa-masa inna mi waraikum ayyamas sabri, bahwa di hadapan kamu nanti ada masa-masa di mana kamu harus memperbanyak, mempertebal kesabaran dalam menghadapi musibah. Kenapa? Kelasnya ini kelas musibah udah. Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Ibna Adam, hai anak Adam, in sabarta wahtasabta, ya, walam ardo laka thawaban ilal jannah. Wahai anak Adam, jika kamu sabar dan berharap sama Allah ketika dapat musibah, maka aku tidak akan ridho memberikan balasan kepadamu selain surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Coba lihat musibah akhir zaman. Kan kalau Nabi bercerita akhir zaman, kan beritanya kan musibah, banyak gempa, banyak ini, banyak
bertumpahan darah, banyak macam-macam kan begitu ya. Itu manusia akhir zaman dikasih banyak musibah karena memang kualitasnya amalnya memang ya jauh lah dibandingkan salaf terdahulu kan begitu ya. Maka kita katakan kelas kita mungkin kelas musibah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Bukan mengecilkan amal kita ya, tapi supaya kita tahu aja ya kadar kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, samalah seperti antum pernah dengar enggak bahwa hari Jumat adalah hari Id? Oh, iya betul ya. Yang laki-laki dulu nih. Ibu-ibu dengarkan aja ya. Saya bicara sama kaum laki-laki ini. Karena yang wajib Jumat kan laki-laki. Ya, kita sering dengar itu ya, ungkapan itu ya. Hari Jumat adalah Idnya kan. Salah satu Id dalam Islam itu hari Jumat. Pertanyaan saya, besok datang hari Jumat, antum melihat apa? Apa merasakan suasana Id? Atau biasa-biasa aja? Sering dapat hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Anda merasakan Id atau biasa aja? Jujur nih jawabnya. Hah? Tapi hari Id. Kok biasa? Di mana Idnya? Coba di mana Idnya coba? Nah, coba siapa ini bisa kasih jawaban? Di mana Idnya? Selama ini kita sering mendengarkan dan kita tahu, ya kan? Hari Jumat adalah hari besar, hari Idnya kaum muslimin. Nah ini sering kita dapat di Jumat, udah bertahun-tahun ya. Apa kita rasakan Idnya di hari Jumat itu? Atau biasa aja? Ya seperti hari-hari yang lainnya. Pergi pagi ke kantor, pulang kan begitu ya. Jumatan nanti di sana. Kadang-kadang pakai baju kantor juga kan begitu. Lalu Idnya di mana coba? Di mana Idnya? Hilang Idnya. Atau nggak benar itu? Ungkapan itu? Gak mungkin nggak benar ya, bagus ya. Jadi gimana? Nah, makanya saya katakan, itulah kelas kita. Mungkin kelas kita ini, ibu-ibu sekalian dengar ya, kelas kita ini kelas telur, Bu. Mujur lah ibu-ibu nggak wajib Jumat kan begitu ya. Kalau nggak kelas telur juga itu. Kelas kita ini kelas telur, Pak. Kelas telur. Nabi mengatakan yang datang jam pertama seperti ya kelasnya kelas onta. Yang datang jam kedua kelasnya kelas sapi. Yang datang jam ketiga kelasnya kelas kambing. Yang datang jam keempat kelasnya kelas ayam. Yang datang jam kelima kelasnya kelas telur. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar nggak pakai kelas lagi, Pak. Itu namanya tinggal kelas. Tahu? Pernah tinggal kelas? Nah itulah dia. Para jemaah yang dimuliakan. Nah kalau kita hitung mundur 5 jam sebelum Jumat itu kelasnya unta. Ya iyalah. 4 jam sebelum Jumat itu kelasnya sapi. 3 jam sebelum Jumat kelasnya kambing. 2 jam sebelum Jumat kelasnya ayam. 1 jam sebelum Jumat kelasnya telur. Pertanyaannya, kita ini datang Jumat berapa jam sebelum Jumat? 5. Ada yang 1 menit, itu kelas telur. Telurnya telur cecak itu, Pak. Udah telurnya telur cecak lagi gitu ya. Parah gitu. Ya kan? Berarti kelas kita kelas telur. Ini supaya kita tahu aja gambarannya dengan para salaf ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Anas bin Malik pernah berkata,
Syiar Islam pertama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bersegera mendatangi Jumat. Itu dicantumkan oleh Imam Syatibi dalam Kitabul I'tisam. Anas bin Malik mengatakan di masa beliau berkata seperti itu. Syiar pertama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bersegera mendatangi Jumat. Artinya dulu memang orang-orang itu mempersiapkan diri ya jauh-jauh jauh sebelum waktu Jumat. Habis subuh mereka sudah siap-siap berkemas-kemas untuk mendatangi Jumat. Seperti hari Id mereka berbondong. Maka itu syiar. Dan itu yang nggak ada lagi kan begitu ya. Ya, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Makanya kita tidak lihat Jumat itu sebagai hari Id hari ini. Karena biasa aja seperti hari-hari yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin kita itu dapat kelas kambing atau ayam kalau kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Iya kan? Iya. Kalau di sana 1 jam itu niatnya sholat Jumat di mall itu. Iya Pak ya? Iya, nggak dapat masuk itu ya di mall lah. Kelasnya kelas mall itu. Ya, Jumatannya di mall itu, nggak dapat masuk lagi. Udah tutup soalnya, nggak bisa masuk. Nah, itu 3 jam, 2 jam itu baru bisa masuk. Ya dapatlah kelas kambing, kelas ayam itu. Itu kalau di sana itu. Kalau di sana juga masih kelas telur juga memang ya, ya begitulah dia kan begitu. Nah, ada kesempatan dapat kelas kambing, kelas ayam pun masih dapat telur juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Betul kan? Nah, karena ada yang mengatakan, Ustadz, masa pembagiannya 5 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam. Gimana tuh? Enggak. Kita berdapat unta juga. Ya enggak, antum enggak ngerti hadisnya. Ini syiar pertama yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalaulah waktunya itu ya yang datang sop pertama katanya, bukan itu, 5 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam. Dulu seperti itu, sekarang masih adalah sisa-sisanya kalau kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Barulah kita naik kelas sedikit kan gitu ya. Makanya ya kalau umrah minimal dapat sekali Jumat lah. Ada juga paket 2 Jumat kan begitu ya. Sekali di Madinah, sekali di Mekah gitu ya. Naik kelas lah sedikit. Kalau enggak kambing ayam lah kan gitu ya. Masa telur juga gitu ya. Itu enggak niat sholat di dalam itu, sholat di luar ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Jadi syiar itu tidak kita lihat di hari Jumat. Ya, nah, jadi itu menunjukkan kepada kita ya bahwa memang ya hati ini perlu diisi, ya. Gak bisa kosong, ya. Dan salah satu terapi penyakit hasad itu adalah mengisi hati dengan keikhlasan. Isilah hati itu dengan keikhlasan. Ini akan menyembuhkan penyakit hasad. Karena ikhlas itu hakikatnya apa? Berharap ridho, pahala, balasan di sisi Allah. Maka bahasa lain dari ikhlas itu adalah mengharapkan ridho Allah, kan begitu ya. Itu bahasa lain dari ikhlas. Kalau kita nggak ngerti ikhlas itu apa, maka bahasa lainnya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, atau kata-kata yang seperti itu. Itulah ikhlas. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan hati itu kita kaitkan kepada Allah. Ya, tidak kepada makhluk lagi. Kita tidak berharap kepada makhluk. Ya, kita tidak berharap kepada manusia, kita berharap kepada Allah. Itu ikhlas. Ini akan menyembuhkan banyak penyakit hati, di antaranya adalah hasad. Nabi mengatakan dalam hadis, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ada 3 perkara yang akan menjaga kebersihan hati seorang mukmin dari hasad, ya.
Yang pertama apa? Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal hanya kepada Allah. Biasakan ikhlas. Ikhlas itu juga perlu dilatih ya. Ikhlas tingkatan, enggak satu tingkatan. Ya, orang yang berlatih ikhlas tentu tingkatan ikhlasnya enggak sama seperti orang yang ikhlasnya angin-anginan. Ya, datang dan pergi gitu ya. Nah, jadi ikhlas itu levelan juga dia, leveling juga, ada level-levelnya. Maka kita berusaha untuk meningkatkan kadar ikhlas kita. Semakin tinggi kadar level ikhlas kita, ya semakin bersih hati itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi penyakit hati, yaitu Ibnul Qayyim mengatakan, kalbu seorang mukmin akan selalu terjaga dari sifat khianat dan dengki selama 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini dijaga. Salah satunya apa? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal lillah. Yang kedua, munasahati a'immatil muslimin, memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, senantiasa bersama jemaah, yaitu tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena doa kaum muslimin senantiasa menyertai mereka. 3 perkara itu kita jaga, ini akan menjaga kebersihan hati kita. Bahkan kata beliau, dengan bersenjatakan 3 perkara ini, dengki dan penyakit hati seorang hamba akan terkikis satu persatu hingga tercerabut dari semua bilik hati dan pergi menjauhinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Jadi yang ke-8 adalah mengisi hati dengan keikhlasan. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, ya itu ya beberapa ya, ada 8 perkara di sini kita sebutkan. 3 terakhir adalah berdoa kepada Allah, banyak mengingat mati dan mengisi hati dengan keikhlasan. Ya, sebagai terapi ataupun cara kita untuk menyembuhkan penyakit hasad yang bersarang di dalam hati. Nah, demikian saja para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tadi ya, mungkin kelas kita ada kelas musibah. Maka kalau dapat musibah, ya jangan terlalu sedih, jangan menggerutu, jangan mengeluh juga. Ya, mungkin itu cara Allah untuk membawa kita ke surga. Wallahu a'lam. Baik, ya, udah jam 7 soalnya. Ya, kita tutup dulu ya, karena saya ada jadwal lagi nih, jam 9. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.